Saudara harus tahu bahwa Tuhan telah mengerjakan sesuatu yang luar biasa terhadap keluarga. Bagaimana kita ada saat ini itu semata-mata karena Tuhan yang menolong, karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan di dalam setiap rencana hidup kita. Percayalah, firman Tuhan jelas menegaskan bahwa hati yang gembira adalah Tuhan. Orang yang rajin adalah orang yang terus bekerja, mengerjakan apa saja. Yang penting itu benar di hadapan Tuhan. Sesukar apapun masalah yang kita alami saat ini, tetap percaya kepada Tuhan. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Kembali lagi kita di malam pujian dan penyembahan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Saya minta Saudara Vita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan sampai saat hari ini. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, biar Tuhan yang berkati ibadah kami, Tuhan yang sertai ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Haleluya. Amin. Kita ke satu pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan.
Biar apapun yang terjadi setiap hidup kita, Tuhan, malam ini kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siap, hati kami diubahkan Tuhan, mau diperbaharui Tuhan setiap hidup kami Bapa. Terima kasih. Mari katakan, Bila hati terasa berat, tak seorang mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku,
akan sujud di hadapan-Mu dengan kerendahan hati kita ucapkan. Di antaranya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebas.
kepada yang membacakan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah malam pujian dan penyembahan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami kuat menghadapi hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Malam hari ini kami buka hati kami untuk kami menerima firman Tuhan, biar hati kami dikuatkan, hati kami dipulihkan, firman-Mu boleh menjadi pedoman bagi langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu mari bukakan setiap hati kami sehingga kami lebih mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, malam hari ini firman Tuhan akan kita ambil di dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop, menyeberangi Laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Amin untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam nats yang tadi sudah kita baca, ini adalah peristiwa tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir atau tanah perbudakan. Dan ketika mereka hendak menyeberang ke Laut Teberau, Bapak Ibu Saudara, mereka sedang dalam pengejaran, Bapak Ibu Saudara. Tentara Firaun mengejar mereka. Bahkan dikatakan yang dibawa itu tentaranya bukan sedikit, tetapi Firaun mengerahkan tentara dengan jumlah yang besar untuk mengejar mereka dengan tujuan untuk menangkap dan membawa mereka, bangsa Israel, kembali ke tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mereka tidak mengingat janji Tuhan, kalau mereka tidak percaya sepenuhnya kepada penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang dilihat oleh bangsa Israel mungkin di depan mereka adalah laut, Bapak Ibu Saudara, sebuah jalan buntu, Bapak Ibu Saudara, untuk menyeberang. Secara nalar, secara logika kita, tidak ada jalan bagi mereka untuk menyeberang. Apakah mungkin berenang atau mungkin naik kapal, karena tidak ada jembatan di sana, Bapak Ibu Saudara. Mereka seolah-olah menghadapi yang namanya jalan buntu. Mau maju, tapi ada yang menghalangi, mau mundur, sudah tidak bisa, karena sudah ada tentara yang mengejar. Nah, secara manusia mungkin mereka mengalami jalan buntu. Di depan mereka Laut Teberau.
Tidak heran mungkin beberapa orang Israel mengungkapkan kekesalan mereka kepada Musa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang Musa tetap lakukan, Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, Musa dipilih oleh Tuhan, Musa dipanggil oleh Tuhan, diutus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan juga memberikan penyertaannya bagi Musa. Musa memilih tetap tenang, Bapak Ibu Saudara. Dia memilih tetap tenang dan memilih untuk tetap percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tadi dikatakan bahwa di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, Bapak Ibu Saudara, di sana Allah berfirman kepada Musa, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mengatakan bahwa ketika engkau mengangkat tongkatmu dan mengulurkan tanganmu ke atas laut dan membelah airnya, orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Musa tetap tenang, dia tinggal percaya karena dia tahu ketika Tuhan sudah mengutus, ketika Tuhan sudah memilih dia, Tuhan juga yang akan menyertai dalam setiap misi, dalam setiap tugas, dalam setiap hal yang dia kerjakan. Akan ada penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di ayat 19 dikatakan, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Tiang awan, tiang api itu berbicara tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Itu merupakan lambang penyertaan Tuhan. Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Dan Allah tidak akan membiarkan setiap umatnya menghadapi yang namanya jalan buntu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat-saat ini di antara kita mungkin merasakan, adakah di antara kita yang sedang merasakan namanya jalan buntu, seolah-olah di depan kita sudah tidak ada jalan keluar. Seolah-olah kita sedang bingung untuk memikirkan solusi apa yang harus kita lakukan, yang harus kita dapatkan untuk mengatasi setiap permasalahan kita. Tetapi malam hari ini, firman Tuhan mengingatkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam penyertaan Tuhan, di dalam hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya berjalan sendirian dan menghadapi jalan buntu. Ia akan memberikan jalan keluar ketika kita tetap tenang dan kita percaya akan janji penyertaan Tuhan. Kenapa orang bisa bingung? Kenapa orang bisa panik ketika di dalam permasalahan hidupnya? Karena orang terkadang hanya memikirkan solusi yang menurut dia benar, yang dirasa langkahnya tepat secara nalar pikirannya untuk mengatasi permasalahan hidupnya. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Tetapi Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menolong setiap kita. Caranya menolong saya, caranya menolong Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan punya banyak sekali cara, dan Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan dibiarkan umatnya di dalam kebingungan menghadapi jalan buntu. Dia menyediakan jalan keluar, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan sudah memanggil kita, ketika Tuhan sudah memilih kita, maka seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia akan memberikan kita jalan keluar atas setiap pergumulan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir. Musa sendiri, dia abdi Tuhan yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Dia punya satu kepercayaan penuh terhadap Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil saya, Tuhan akan menyertai hidup saya ketika saya belajar untuk tetap tenang dan memegang janji-janji Tuhan di dalam hidup saya. Tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel di dalam proses mereka hendak menyeberang Laut Tebrau, Musa mengelurkan tangannya ke atas laut, dan seketika itu juga Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Wow, ini kalau kita melihat di filmnya saja atau di klipnya saja Bapak Ibu Saudara, itu suatu tayangan yang membuat kita terkagum-kagum. Begitu luar biasanya cara Tuhan untuk menolong umatnya dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Tuhan bisa melakukan itu. Tuhan bisa menguakkan air laut sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Begitu pula dengan hari-hari ini dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti juga akan melakukannya bagi setiap kita, umat-umatnya yang terus setia, terus tekun mencari Tuhan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Allah kuasanya tidak berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Kuasanya pasti akan memberikan jalan pertolongan dalam setiap hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang penting adalah kita tetap tenang dan kita percaya sepenuhnya di dalam janji-janji pemeliharaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, malam hari ini firman Tuhan terus mengajarkan kepada kita dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap hal-hal yang kita alami hari-hari ini atau mungkin hari-hari ke depannya. Tetap pegang kuat janji penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya teringat ada satu pujian yang mengatakan bahwa masih ada jalan terbuka bagimu, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukmu, kulihat kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberikan jalan keluarnya di dalam setiap kehidupan kita, kita tidak akan mengalami jalan-jalan buntu. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita mengalaminya Bapak Ibu Saudara, kita mengalami terobosan di dalam jalan keluar itu. Poinnya adalah semuanya untuk memuliakan Tuhan. Seperti tadi yang kita baca di dalam ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika nanti Tuhan menyatakan kemuliaannya atas Firaun, atas bangsa Mesir, orang akan melihat kemuliaan nama Tuhan. Kuasanya yang besar dinyatakan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita juga tetap percaya bahwa kuasa Tuhan yang besar akan terus dinyatakan dalam hidup kita. Dan semuanya itu untuk memperlihatkan bahwa sungguh Dialah Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan umatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya setiap kita terus ada di dalam penyertaan kasih karunia Tuhan. Katakan kepada keluarga kita di kanan kiri kita, Tuhan terus menyertai-Mu. Tuhan terus akan memelihara hidup-Mu. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk firman Tuhan malam hari ini, kita sama-sama dikuatkan dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami ya Bapa. Hari-hari ini Tuhan, biarlah kami tetap tenang, tetap tinggal diam di dalam penyertaan tangan kuasa-Mu, sehingga kami memegang teguh janji-janji Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Kristus akan ada jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kami ketika kami belajar seterusnya dan sepenuhnya mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Malam hari ini kami berdoa, biar firman Tuhan boleh menguatkan setiap hati kami, dan hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat GBI ICC dimanapun mereka berada, dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap permasalahan yang dialami hari-hari ini. Mari Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan umat-Mu berjalan sendirian, tetapi Engkau akan berjalan bersama dengan kami Tuhan, untuk membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Immanuel. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Demikianlah ibadah MPP kita pada malam ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan beberapa pengumuman khusus berkaitan dengan pembukaan ibadah secara offline yang akan diadakan mulai minggu depan, awal Oktober. Bagi Bapak Ibu diharapkan sudah mendaftar jika Bapak Ibu ingin mengikuti ibadah offline kepada ketua Komker masing-masing, baik ibadah pada pagi hari maupun ibadah pada sore hari. Dan perlu diperhatikan bahwa karena kita menerapkan peraturan atau protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, maka kapasitas terbatas untuk ibadah pagi dan sore. Kapasitasnya sekitar 40 orang saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diharapkan untuk mengikuti ibadah offline adalah Bapak Ibu yang berusia di bawah 60 tahun, kemudian Bapak Ibu yang memiliki kesehatan yang baik. Jika Bapak Ibu merasa kurang sehat, kami sarankan Bapak Ibu untuk tetap mengikuti ibadah online seperti biasanya. Kami akan usahakan untuk ibadah online juga, kami akan buat live di Facebook sesuai jam ibadah yang ada. Jadi, untuk ibadah online, kita hanya mengadakan satu kali, yaitu jam 9, sesuai dengan ibadah pagi. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, tetap bisa mengikuti ibadah melalui Facebook. Nanti kita akan membuat live dengan akun GBI ICC, Immanuel Community Care. Kemudian yang kedua, setiap Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah offline, diharapkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kondisi kesehatan kita, sehingga ketika kita datang beribadah ke gereja, kita dalam kondisi yang sehat. Kemudian, Bapak Ibu diharapkan untuk menggunakan selalu masker, kemudian menggunakan juga face shield, sehingga kita semua mengikuti protokol yang ada. Untuk persembahan, amplop persembahan akan ditaruh di atas kursi, di mana Bapak Ibu akan duduk, dan tidak dibagikan oleh usher. Ketika Bapak Ibu masuk atau ketika Bapak Ibu tiba di tempat ibadah di gedung gereja, Bapak Ibu akan dicek temperatur terlebih dahulu oleh petugas temperatur. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan usher untuk mencuci tangan. Setelah itu Bapak Ibu boleh dipersilakan untuk masuk ke ruangan. Di dalam ruangan, Bapak Ibu diharapkan untuk sama sekali tidak membuka masker dan face shield. Jadi selama ibadah berlangsung, semua kita tetap menggunakan masker dan menggunakan face shield. Untuk persembahan, Bapak Ibu akan memberikan persembahan ketika Bapak Ibu akan pulang. Setelah doa berkat, Bapak Ibu akan diarahkan oleh Bapak Gembala atau oleh worship leader untuk meninggalkan ruangan ibadah satu persatu. Ketika Bapak Ibu keluar dari ruangan ibadah, Bapak Ibu bisa sambil memberikan persembahan. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di depan pintu gereja. Hal yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah untuk awal bulan kita ada perjamuan kudus. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah offline akan dilayani perjamuan kudus, tetapi perjamuan kudus, roti dan anggur akan diberikan oleh pelayan perjamuan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memegang nampan, Bapak Ibu hanya menunggu sampai petugas perjamuan datang, kemudian memberikan roti dan anggur. Untuk roti dan anggur pun tidak akan dibuka langsung Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu akan berdoa. Setelah itu bagian terakhir, roti dan anggur akan dibuka bersama-sama, kemudian akan dinikmati secara bersama-sama. Hal yang keempat yang perlu diperhatikan adalah gereja akan merencanakan untuk membeli aplikasi Zoom. Ya, untuk membeli aplikasi Zoom sehingga ibadah-ibadah kita yang di luar hari Minggu dapat tetap berjalan. Oleh karena itu diharapkan Bapak Ibu semua untuk dapat menginstal aplikasi Zoom yang tersedia di Play Store atau di Apple Store. Bapak Ibu bisa segera mengunduh, kemudian
kita akan aplikasikan ini secepatnya sehingga ibadah-ibadah kita di luar hari Minggu pun bertemu secara online dan menikmati ibadah dengan luar biasa. Demikianlah pengumuman tambahan kita pada malam ini. Sekali lagi, tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, tetap mengikuti arahan dan anjuran dari pemerintah, dan tetap kita berdoa kepada Tuhan agar seluruh kondisi pandemi ini cepat berlalu. Demikian warta kita. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin.